Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dihidupkan kameranya ya. Jangan saya kayak ngobrol kayak sama tembok ini. Yuk, silakan. Siap, Pak. Nah, dibuka kameranya. Misalnya lagi nyupir nggak apa-apa, lagi mengendarai mobil ya. Yang penting sambil dihidupkan kameranya biar saya kenal. Mana tahu nanti ketemu di jalan ya. Halo Emilia, gimana kabarnya, sehat? Halo Pak, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Emilia dari mana Emilia asalnya? Saya dari Jawa Tengah Pak, Brebes, Oh, Jawa Purwokerto. Tengah. Oh, Purwokerto. Iya, Oke. Selanjutnya ada Dodi Rahmadi. Ini dari mana nih Dodi? Dari Bengkulu, Pak. Dari Bengkulu. Sama, saya juga Bengkulu. Bengkulu di mananya Dodi? Taur, Pak. Oh, Kaur. Jauh ya. Jadi kotanya. Oke. Mana yang lain nih kameranya? Silakan. Kita nggak usah berlama-lama ya. Kita langsung buka materinya. Nah, ini saya buka dulu PPT-nya. Oke, apakah terlihat PPT saya? terlihat Pak. Alhamdulillah. Terlihat Pak. Oke, kita mulai ya. Terlihat, Pak. Oke, pada sesi 2, web 1 hari ini tanggal 26 April 2026. Kita masuk ke materi tentang latihan penyusunan dokumen wakaf. Di sini agar teman-teman memahami dan menguasai bagaimana konsep, dasar hukum, serta pada akhirnya kita akan melakukan praktik penyusunan dalam dokumen wakaf itu sendiri. Oke, sebelum lebih lanjut, perkenalkan nama saya Rocky Erik Prianto, SHMH, CLA. Ya, CLA itu panjangan dari Certified Legal Auditor atau auditor hukum. Saya seorang dosen PNS. Ya, selain mengajar di UT, saya dosen PNS di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Oke, ini baru login ya. Kita lanjutkan. Mungkin cukup itu perkenalan dari saya. Tujuan. Tujuan daripada kelas malam hari ini biar teman-teman memahami konsep dasar dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional. Jadi, apa sih wakaf itu? Konsepnya seperti apa? Gitu ya. Selanjutnya, mengenal jenis-jenis dokumen wakaf, apa saja yang diperlukan. Selanjutnya, melatih keterampilan teknis penyusunan dokumen wakaf yang sah dan tertib administrasi. Pengertian wakaf itu sendiri adalah perbuatan hukum seorang wakif. Wakif itu siapa? Nanti kita bahas setelah ini ya. Perbuatan hukum wakif, boleh sambil di screenshot aja sama teman-teman kalau nggak sempat untuk mencatat. Di screenshot, nanti setelah selesai tinggal dicatatkan di rumah. Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu. Tujuan wakaf untuk kepentingan ibadah dan garis miring atau kesejahteraan umum sesuai syariah. Nah, yang sering terjadi ini di masyarakat pada orang awam, banyak yang tidak memahami apa arti wakaf, apa bedanya dengan hibah, dengan wasiat ya. Nah, di sini saya berikan perbedaannya. Boleh disambil screenshot oleh teman-teman ya. Pertama, wakaf.
dalam aspek pengertian penyerahan harta milik seseorang untuk dimanfaatkan bagi kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum secara permanen atau berjangka sesuai syariat. Kalau hibah itu pemberian harta dari seorang kepada orang lain secara sukarela saat masih hidup tanpa imbalan. Jadi kalau kita lihat wakaf ini untuk dalam hal syariat ya, dalam hal beribadah. Kalau hibah ini sukarela kepada orang lain. Sama seperti wasiat. Pesan atau pemberian harta seseorang kepada orang lain yang berlaku setelah pemberinya meninggal dunia. Artinya surat wasiat ini dibuat dan diterima ketika si pemberi itu telah meninggal dunia. Waktu berlakunya saat ikrar wakaf dilakukan dan memenuhi syarat, sedangkan hibah saat hibah diberikan ketika pemberi masih hidup. Berlaku setelah pewasiat meninggal dunia kalau wasiat. Status hartanya kalau untuk wakaf yang dimanfaatkan itu adalah hasil atau manfaatnya. Kalau hibah, kepemilikan berpindah sepenuhnya kepada penerima hibah. Artinya kalau di wakaf ini yang dimanfaatkan itu hasilnya atau manfaatnya. Namun kalau hibah itu udah pindah kepemilikan. Kalau wasiat, kepemilikannya pindah setelah si pewasiatnya wafat atau meninggal dunia. Tujuan. Nah, kalau wakaf di sini yang kalian harus garis bawahi ya, teman-teman garis bawahi. Wakaf itu tujuannya untuk ibadah, sosial, pendidikan, dan kemaslahatan umum. Biasanya kalau bicara soal wakaf, itu untuk kepentingan ibadah seperti masjid, ya, atau panti asuhan, yayasan, ya, pesantren, ya itu wakaf tuh. Kalau hibah diberikan kepada seseorang untuk hadiah, untuk membantu, atau dalam bentuk kasih sayang. Itu hibah dari orang satu ke orang yang lain. Sedangkan wasiat itu pemberian dari pihak tertentu. Biasanya ini dari orang tua ke anak ya. Apakah wakaf boleh dijual? Pada prinsipnya tidak boleh dialihkan, dijual, diwariskan, atau dijaminkan. Karena dia adalah harta wakaf. Ya, artinya kalau tanah wakaf itu nggak boleh diperjualbelikan, dipindah tangankan atau dialihkan. Dia harus bermanfaat terus. Ini contoh ya, ayah mertua saya itu mewakafkan tanahnya untuk masjid, untuk yayasan, untuk panti asuhan. Jadi tanah yang diwakafkan itu kepada pihak yayasan nggak bisa diambil lagi atau diperjualbelikan atau dialihkan kayak gitu ya. Nah kalau hibah itu menjadi hak penuh penerima. Misal ayah mertua saya memberikan sebidang tanah untuk saya gitu ya. Itu hibah sehingga dapat dialihkan sesuai hukum dan saya bisa memperjualbelikan. Tapi kalau wakaf tuh nggak boleh. Sama seperti halnya wasiat. Jadi hibah dengan wasiat ini ada kesamaan ya. Setelah diterima penerima wasiat, tapi kalau hibah ini orangnya yang memberikan itu tidak perlu sudah meninggal dunia, tapi kalau wasiat itu sudah harus ketika meninggal dunia. Penerima bisa untuk masyarakat umum, lembaga atau pihak tertentu. Kalau hibah hanya orang tertentu. Kalau wasiat dengan ketentuan hukum waris dan batasan maksimal tertentu. Batas waktunya tidak dibatasi. Artinya kalau dalam hal wakaf ini selama harta sah itu dimiliki. Sedangkan hibah tidak dibatasi selama tidak merugikan pihak lain. Kalau wasiat dalam hukum Islam umumnya maksimal 1/3 dari harta waris, kecuali ahli waris menyetujuinya lebih. Artinya di sini kita garis bawahi perbedaan wasiat dengan harta waris ya. Wasiat ini syaratnya ada, maksimal hanya 1/3 dari harta warisan. Tapi kalau ahli warisnya sepakat semua, ya sudah nggak apa-apa lebih dari 1/3. Semuanya kita jadikan sebagai wasiat, itu boleh. Contoh, orang tua saya yang memberikan surat wasiat. Kami bertiga saudara laki-laki semua, artinya memiliki bagian yang sama dalam pembagian warisan. Nah, itu salah satu contoh daripada wasiat.
Contohnya mewakafkan tanah untuk masjid, sekolah, atau makam ya. Kalau hibah memberikan rumah kepada anak saat masih hidup, itu hibah atau hadiah. Kalau wasiat itu berpesan agar sebagian harta diberikan kepada panti asuhan atau setelah meninggal dunia. Itu contohnya ya. Inti perbedaannya, kesimpulannya adalah wakaf itu harta ditahan pokoknya, manfaatnya digunakan untuk kebaikan umum atau ibadah. Jadi tanah itu nggak bisa dijual, nggak bisa dipindah alihkan ya. Jadi diambil manfaatnya saja. Sedangkan hibah harta langsung berpindah kepada pemilikannya saat pemberi masih hidup. Contoh, ayah mertua saya yang memberikan rumah ya kepada saya dan istri saya. Nah, itu adalah hibah atau hadiah ya ketika saat beliau masih hidup. Sedangkan wasiat pemberian itu hanya berlaku setelah pemberinya meninggal dunia. Ini konteks wakaf ada pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Sedangkan hibah dan wasiat dikenal dalam kompilasi hukum Islam. Dan nanti di web kedua pada sesi keempat akan kita bahas tentang hibah dan wasiat. Oke, sampai sini. Silakan kalau ada pertanyaan. Kezia Indriani. Ada pertanyaan, Kezia? Belum ada, Pak. Oke, belum ada. Andika Chandra. Siap cukup, Pak. Jangan iya-iya aja, nanti teman-teman bingung pada saat ujian. Oke, kita lanjut lagi kalau belum ada ya. Dasar hukum wakaf di Indonesia. Tadi sudah saya singgung pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Boleh di screenshot dulu teman-teman, biar nggak lupa nanti. Ini materi tidak akan saya kirim ke grup ya, karena saya menghargai dan menghormati teman-teman yang ikut dari awal sampai akhir. Jadi yang nggak ikut, ya nggak akan saya kirim materi ini ke grup. Begitupun nanti di akhir kelas akan saya absensi si A, si B, si C, siapa saja dan akan saya foto sebagai bukti dokumentasi kepada pihak Universitas Terbuka atas kegiatan kita pada malam hari ini. Oke. Selanjutnya ada peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Wakaf. Nah, kalau ngomongin peraturan pemerintah itu kedudukannya di bawah undang-undang ya. Berdasarkan hierarki pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Yang tertinggi UUD 45, selanjutnya TAP MPR, selanjutnya undang-undang. Nah, di bawah undang-undang ada peraturan pemerintah. Nah, ini nih, peraturan pemerintah nih kedudukannya di bawah undang-undang. Artinya kedudukan lebih tinggi undang-undang, nah, adiknya itu baru peraturan pemerintah 42 2006 tentang pelaksanaan undang-undang wakaf itu sendiri. Hukum formil dan materialnya seperti apa ya. Materialnya yang atas, formil yang kedua. Yang ketiga ada peraturan teknis Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia. Pihak-pihak dalam wakaf. Nah, ini tadi ya yang saya jelaskan, wakif. Wakif itu pihak yang mewakafkan harta atau yang memberikan. Pihak yang memberikan. Nazir itu pengelola dan pengembang harta wakaf yang menerima ya. Ada pejabat pembuat akta ikrar wakaf PPAIW. Terakhir ada saksi dan instansi terkait KUA atau BPN bila terkait tanah. Biasanya wakaf itu dalam bentuk tanah ya. Oke, kita break sebentar sambil menunggu azan, oke? Allah.
Oke, selesai ya azannya. Kita lanjut lagi. Dalam hal pihak-pihak dalam wakaf, siapa yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada. Kiki Anindya Ainun. Ada yang bertanyakan Kiki? Tidak, Pak. Oke. Kita lanjut lagi ya. Pihak-pihak dalam wakaf sudah. Selanjutnya dokumen pokok wakaf. Nah, dalam hal pelaksanaan praktiknya nanti di lapangan ketika teman-teman ingin membuat dokumen pokok wakaf, teman-teman jangan lupa harus adanya identitas. Kenapa harus ada identitas? Ini sebagai dokumen atau bagian yang sangat penting. Bagaimana kita deskripsikan sesuatu kalau tidak ada identitas, baik itu pemberi maupun penerima, ya. Bukti kepemilikan harta benda wakaf. Biasanya bukti kepemilikannya dalam bentuk sertifikat SHM, sertifikat hak milik. Selanjutnya, ini kenapa ini? Fajar baru bergabung ya. Oh, Alisa juga baru bergabung. Nah, ini keluar lagi jadinya. Oke, bukti kepemilikan harta benda wakaf seperti surat harta milik, sertifikat hak milik atau SHM ya misalnya. Kemudian ada akta ikrar wakaf AIW, surat pengesahan nazir serta sertifikat tanah wakaf. Dalam hal ini kalau yang diwakafkan itu adalah tanah. Nanti kita akan tengok bagaimana contoh dokumennya. Nah, tahapan penyusunan dokumen wakaf seperti apa? Pertama, adanya verifikasi status kepemilikan harta benda. Selanjutnya, ditetapkan tujuan dan peruntukan wakaf. Jadi harus jelas. Dalam menyusun dokumen wakaf itu nggak boleh cuman dialihkan saja kepemilikan harta dari si pemberi ke penerima, nggak boleh. Harus ada tujuannya, peruntukannya untuk apa? Untuk masjid kah, untuk pesantren kah, misalnya, atau untuk yayasan Islam, misalnya ya, panti asuhan dan sebagainya. Penyusunan ikrar wakafnya harus jelas. Pembuatan akta ikrar wakaf di hadapan PPAIW. Serta terakhir pendaftaran dan pengadministrasian dokumen. Jadi bukan soal tentang pemberian dari si A ke si B, tapi ada tahapan penyusunan dokumen wakaf ya di depan hadapan PPAIW. PPAIW itu siapa di sini ya? Nih, pejabat pembuat akta ikrar wakaf PPAIW. Nah, di sini ya kita mulai membuat latihan praktik identifikasi data wakif dan objek wakaf, menyusun formatnya, simulasi ya, penutup. Oke. Di sini saya tampilkan contoh dokumennya. Ini siapa ini baru login ini? Ayo. Udah setengah jam baru gue bergabung nih, gimana nih?
Lain kali jangan terlambat ya. Di web kedua dan ketiga nanti saya nggak mau nerima yang terlambat. Nggak boleh terlambat biar nggak ketinggalan materi. Nah, ini contohnya ya. Saya buka lagi. Kita biar sama-sama cepat selesai ya. Jadi harus ikut dari awal. Gimana, sudah terlihat dengan jelas contoh dokumen wakafnya? Udah, Pak. Oke. Pak. Oke. Alhamdulillah kalau sudah. Nah, ini contohnya ya. Nah, di sini teman-teman harus membuat judulnya akta ikrar wakaf. Ini misalnya dibuat di tengah ya. Nomor berapa? Ini yang diberikan nomor biasanya pejabat pembuat akta wakaf tadi, PPAIW ya. Pada hari ini, hari ini hari Minggu. Tanggal berapa? Tanggal 26 April 2026. Bertempat di silakan matikan dulu HP-nya, suaranya. Bertempat di, misal, di Jalan Adam Malik, Pagar Dewa, Kota Bengkulu. Telah dilaksanakan ikrar wakaf oleh, namanya siapa? Namanya misalnya Dodi Rahmadi misalnya. Nah, ini pemberi wakaf atau identitas wakif. Tempat tanggal lahir misalnya Bengkulu, tanggal lahir 6 Maret 1995. Pekerjaan mahasiswa, alamat di Kaur, nomor KTP-nya berapa. Jadi harus jelas. Jadi apa sih pentingnya identitas dari si pemberi wakif ini agar jelas, tidak rabun. Jadi akta ikrar wakaf itu penunjukan dari siapa ke siapanya jelas, lengkap. Ya. Selanjutnya disebut wakif. Wakif itu yang memberikan, ya, wakif. Kedua, sambil di screenshot saja ya, teman-teman. Di screenshot di layarnya boleh. Nanti ketika ada tugas pembuatan akta ikrar wakaf, tidak akan saya contohkan ulang. Identitas nazir. Nazir itu siapa? Nazir itu yang menerima atau mengelola wakaf yang diberikan oleh wakif tadi. Nama lengkap atau lembaganya, ya kan bisa orang atau lembaga tadi. Alamat serta nomor identitas kalau dia orang perorangan KTP, kalau lembaga dia legalitas lembaganya. Misalnya yayasan, PT atau CV gitu ya. Nah, ini yang menerima disebut dengan nazir. Oke. Objek wakafnya, jenis harta benda wakaf, misalnya tanah seluas 1 hektar atau 10.000 meter persegi. Status kepemilikan, sertifikat hak milik atau SHM misalnya. Luas atau nilai objek, letaknya di mana, lokasinya di mana, itu harus jelas. Agar tidak menimbulkan permasalahan atau sengketa di kemudian hari. Bukti kepemilikannya ya dalam bentuk sertifikat hak milik tadi ya, atau legalitasnya diakui serta diketahui oleh pihak BPN, Badan Pertanahan Nasional. Pernyataan ikrar wakaf. Dengan ini saya selaku wakif secara sadar, sukarela, tanpa paksaan dari pihak manapun mewakafkan harta benda tersebut di atas kepada nazir. Harta bendanya tadi disebutkan di sini, ya. Untuk digunakan bagi kepentingan. Nah, ini ya dicontreng nanti. Entah itu sarana ibadah masjid, misalnya ketika ayah mertua saya ya, saya katakan tadi mewakafkan tanahnya untuk sarana ibadah atau masjid.
Kemudian dibuat di situ juga pendidikan, sekolah, pesantren misalnya. Selanjutnya untuk kegiatan yang lain, kesejahteraan umum lainnya. Ya, silakan Dodi. Pak, izin Pak, kameranya mati Pak di saya Pak. Enggak kok, enggak mati kok, aman. Di layarnya enggak nampak ini tulisan saya. Nggak nampak Pak, dari tadi nggak nampak nih. Enggak nampak. Yang lain nampak enggak? Kezia, Kiki? Awal Nampak, Pak. Nah, Jelas Pak, Kelihatan jelas. terlihat kok, Pak. Jelas Pak, jelas. Nampak, Pak. Jelas. udah kelihatan Di sini Dodi? jelas Pak. Mungkin di situ jaringannya kali. Enggak ini. Iya, bisa jadi ya. Coba Dodi cari jaringannya dulu biar tampak dengan jelas ya. Di sini penting untuk dijelaskan bahwa wakif itu memberikannya secara sadar, sukarela, dan tanpa paksaan. Kenapa? Karena ini memberikan kepastian hukum bahwa harta yang diwakafkan ini bukan atas tanpa permintaan, bukan tanpa paksaan, bukan atas Ya karena ini adalah sukarela ya. Artinya tidak ada unsur apapun di balik dari pemberian harta wakaf ini. Ya. Niatnya adalah untuk ibadah, sedekah ya. Peruntukan khusus, misalnya di sini untuk dibangunnya ya masjid dan yayasan beserta panti asuhan ya di bawah naungan yayasan Taufik Ar-Rozak. Nah, itu yayasannya mertua saya itu ya. Nah, ini. Jadi jelas di situ peruntukan khususnya. Dibangunnya masjid untuk yayasan beserta panti asuhan. Di bawah naungan yayasan Taufik Ar-Rozak. Nah, itu contoh ya. Wakaf ini berlaku untuk selama-lamanya. Ya, ini dicontreng. Cut, gitu. Jarang wakaf itu ada jangka waktunya ya. Biasanya seumur hidup sampai akhir zaman nanti. Makanya pihak lembaga atau orang perorangan yang menerimanya itu nggak boleh putus untuk pengurusannya. Hak dan kewajiban nazir. Nah ini, nazir ini yang menerima atau dan mengelola ya. Berhak dan wajib mengelola, mengembangkan harta benda wakaf secara produktif. Artinya harus produktif nih yang diwakafkan ini. Contoh tadi masjid ya untuk ibadah atau panti asuhan, pesantren ya harus produktif, jangan menjadi tanah yang nggak guna, yang nggak digunakan, nggak dipakai gitu ya. Mengadministrasikan harta wakaf secara tertib. Ketiga, melaporkan pengelolaan wakaf sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, menjaga keutuhan dari harta benda wakaf agar tetap sesuai tujuan wakaf. Tujuan wakafnya tadi apa? Dibangun masjid, yayasan, beserta panti asuhan. Jadi, keutuhan dari harta benda wakaf itu harus sesuai dengan apa yang ditujukan tadi, gitu ya. Selanjutnya, di bagian penutup. Di bagian penutup dituliskan, demikian akta ikrar wakaf ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Wakif ini yang memberikan ya harus adanya materai. Kenapa harus adanya materai? Apakah syarat sahnya perjanjian harus pakai materai? Coba Muhammad Saiful, menurut Muhammad Saiful, apakah syarat harus sah itu harus menggunakan materai atau tidak, Saiful? Ya, Pak. Kalau menurut saya itu harus menggunakan materai, Pak. Karena itu adalah materai itu adalah sebuah bukti legalitas, Pak. Jadi kalau misalkan ada suatu waktu ada sengketa, itu bisa diperuntukkan ke ranah hukum, Pak. Oke. Misalkan ada.
itulah Oke, sengketa yang ingin merebutnya. menurut Muhammad Saiful, apakah kalau surat itu tidak ada materainya, maka di persidangan ya, kalau nggak ada materai di persidangan sah atau nggak surat perjanjian itu? Kalau surat perjanjian nggak ada materai, nggak ada sahnya Pak. Oh, Nggak sah nggak sih kalau sah. menurut saya. Karena itu kan materai itu kan kayak apa ya Pak? Bukti legalitas apa ya? Bukti legalitas dari sebuah surat. Jadi di pengadilan kita tuh kuat gitu. Inilah buktinya. Karena kalau misalkan nggak ada materai kayak mudah dipalsukan sih Pak. Oke, itu menurut Muhammad Saiful Itu ya. kalau menurut saya Pak. Iya betul. Oke. Menurut Andika Chandra, wah ini ngilang orangnya ya, menghilang. Kamal, coba Kamal. Siapa Pak? Menurut Izin Kamal menjawab. bagaimana? Iya Pak. Siap izin menjawab Pak. Pada prinsipnya membubuhkan materai dalam suatu surat bisa menjadi alat bukti yang kuat yang kita ajukan untuk di pengadilan Pak. Oke. Ya. Jadi gini ya. Sebenarnya syarat syahnya perjanjian itu sudah dijelaskan dalam pasal 1320 BW. Ya. Salah satunya apakah ada menyebutkan adanya materai, kan tidak. Tapi materai itu difungsikan, diciptakan oleh negara untuk pemungutan pajak terhadap surat yang kita buat. Jadi, kalau surat itu tanda tangannya ada materai, maka surat dalam perjanjian itu dianggap sudah ikut andil dalam membayar pajak, berkontribusi untuk negara. Makanya dalam persidangan yang ada materainya itu diprioritaskan, ya. Diprioritaskan bukan berarti yang nggak ada materai nggak sah, yang nggak ada materai sah juga. Cuma tadi kata si Saiful, khawatirnya nanti dipalsukan, khawatirnya nanti dimanipulasi, ya. Itulah gunanya materai tadi, untuk membuktikan bahwa kita sudah ikut andil dan berkontribusi dengan negara dengan membayar pajak itu sendiri. Oke, kita lanjut lagi ke bagian contoh dokumen tadi. Nah, di sini ya, wakif memberikan materai ya. Apakah hanya cukup wakif saja yang memberikan materai? Sebenarnya dalam surat perjanjian itu cukup satu nggak apa-apa. Tapi apabila ingin menambahkan lagi di bagian nazir, ya monggo. Jadi pihak memberi dan pihak menerima ada materai semua. Ada 2. Saksi, ya cukup 2, cukup saksi itu ya. Nah, kemudian di sini mengetahuinya pejabat pembuat akta ikrar atau wakaf, PPAIW tadi ya. Artinya nggak bisa sembarangan dalam membuat akta ikrar ya tanpa di depan pejabat pembuat akta ikrar wakaf itu sendiri. Jadi gitu ya. Ini saya ulangi dari atas, boleh sambil di screenshot ya. Ini contoh dokumen wakaf, akta ikrar wakaf. Nomornya jelas ya. Ini nanti buat untuk dimanipulasi saja apabila dalam membuat contoh tugas ya. Identitas itu wajib karena sebagai legalitas. Baik pemberi dan penerima, baik wakif dan nazir. Objek wakafnya jelas. Kalau enggak ada objek wakafnya, maka apa yang mau diwakafkan, ya kan? Pernyataan ikrar juga harus ya secara sukarela, tanpa paksaan, secara sadar, tidak dalam dalam pengaruh obat-obatan atau apapun itu. Peruntukan khususnya untuk dibangun masjid misalnya, yayasan. Wakaf ini berlaku selama-lamanya. Kewajiban nazir sebagai penerima juga jelas, penutup terus tanda tangan. Itu ya.
Oke, saya stop sharing. Sampai sini gimana? Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan kita buka seri Izin diskusi. bertanya, Pak. Ya, atas nama siapa? Emilia Puspita, Pak. Oke, sambil dibuka aja kameranya nggak apa-apa. Ya, biar kita saling dulu nih. Izin bertanya, tadi kan salah satu syaratnya itu bukti Bentar, kepemilikan. bentar. Ini coba dimatiin Padahal dulu kan suara diwakafkan yang ya. lain. Teman-teman, Muhammad Rafli Ramadan boleh dimatiin dulu? Di-mute dulu suaranya. Oke, silakan Emilia. Ya, Pak, mohon izin bertanya. Tadi kan Hmm. salah satu syaratnya itu ada bukti kepemilikan. Misal kayak kita mau mewakafkan tanah itu bisa SHM gitu ya, Pak. Itu untuk tanah-tanah yang belum SHM, apa kita bisa menggunakan kayak girik sama letter C gitu. Tapi kan kalau nggak salah di tahun ini itu tuh sudah tidak termasuk bukti kepemilikan begitu, Pak. Oke. Terima kasih. Oke, sama-sama Emilia. Nah, ini menjadi pertanyaan ya. Bukan hanya mungkin Emilia, tapi semua teman-teman juga bertanya, apakah bukti kepemilikannya harus sertifikat hak milik, tidak bisa yang lain? Misal, kalau kita di Bengkulu ini ada yang namanya surat jual beli, dasar hukumnya ya. Dasar dari tanah ini apa? Kepemilikannya cuma surat jual beli atau SKT, surat keterangan. Apakah itu bisa? Sebaiknya tanah tersebut didaftarkan ke BPN. Makanya tadi di slide yang keberapa ya? Di slide yang saya ceritakan tadi harus adanya ini nih. Pihak-pihak dalam wakaf. Pihak-pihak dalam wakaf itu di slide ke-6. Tadi saya ceritakan ada pejabat pembuat akta ikrar serta saksi dan instansi terkait. Contoh KUA atau BPN bila terkait tentang tanah. Nah, artinya apa? Artinya di sini alangkah baiknya dalam penyempurnaan proses administrasi pemberian wakaf, maka tanah ini didaftarkan terlebih dahulu ke BPN agar menjadi sertifikat hak milik yang kemudian diwakafkan kepada seseorang atau lembaga. Jadi gitu Emilia ya. Ada lagi Emilia? Baik, Pak. Terima kasih atas Oke, jawabannya. sama-sama. Sudah cukup, Pak. Oke, mohon maaf ya kalau belum sempurna jawaban saya. Oke, lanjut Alisa Jusmiati, silakan. Pak, maaf izin mau bertanya. Kebetulan kan saya lagi di rumah sakit, jadi mohon maaf kalau misalkan suaranya agak tembus gitu. Oke. Pak, maaf mau tanya, kalau misalkan untuk wasiat dan hibah itu, apakah bisa dan sah jika hanya ditulis tangan dan ditandatangan oleh sang penulis wasiat dan yang penghibah itu, paham. dan diberikan materai saja, tanpa apa ya, tanpa didaftarkan langsung ke notaris itu, apakah sah ya, Pak? Oke, untuk bagian hibah dan wasiat ya. Iya, betul, Pak. Oke, apakah terlihat di sini? Iya, betul, terlihat, Pak. Oke, di sini ya. Iya, Pak. Sebenarnya untuk perihal hibah dan wasiat secara mendalam akan kita bahas pada web kedua nanti. Tapi nggak apa-apa di sini kita jelaskan sedikit. Apakah boleh hibah atau wasiat itu ditulis tangan? Ya nggak apa-apa. Yang penting ada tanda tangan pihak pemberi dan penerima harta daripada yang diberikan itu. Kemudian sebaiknya dibubuhi materai karena untuk membuktikan bahwa surat ini telah membayar pajak kepada negara dan adanya saksi minimal 2 orang. Nah, perbedaannya dengan wakaf adalah kalau wakaf itu nggak bisa diperjualbelikan, sedangkan hibah dan wasiat bisa diperjualbelikan. Karena dia diberikan kepada seseorang. Contoh hibah ini. Hibah ini kan diberikan ketika yang memberi masih hidup. Contoh tadi ya, ayah mertua saya memberikan saya rumah kepada saya dan istri. Ya, itu hibah atau hadiah. Sedangkan wasiat, itu contoh bapak saya. Bapak saya kemarin buat surat wasiat. Inti dalam surat wasiat itu apa? Memberikan hartanya kepada anak-anaknya si ahli waris. Agar kedepannya anak-anaknya sebagai ahli waris ini
tidak ribut, tidak berantem, tidak konflik, tidak sengketa. Makanya ada surat wasiat ditandatangani oleh pihak pemberi waris dan penerima waris serta para saksi. Jadi di sini juga dikatakan dalam hukum Islam maksimal wasiat itu hanya 1/3 dari harta warisan kecuali ahli waris menyetujuinya lebih. Nah, kami bertiga, saya dan adik-adik saya bertiga sepakat bahwa wasiat ini kami setuju sepenuhnya untuk dibagikan harta warisan kepada si anak-anak atau si ahli waris. Gitu ya. Gimana Alisa? Baik. Iya, bisa dipahami, Pak. Tapi saya boleh tanya lagi nggak, Pak? Boleh, nggak apa-apa. Kalau wasiat itu misalkan sang yang pembuat wasiat itu punya sebuah tanah, tapi tanahnya itu belum lunas, belum SHM gitu, apakah masih sah diwasiatkan kepada anaknya gitu, Pak? Oke. Sebenarnya kalau tanah itu belum lunas, artinya kan tidak ada bukti kepemilikan. Nah, tapi kalau misalnya apakah harus sertifikat hak milik ataukah surat keterangan jual beli saja boleh? Boleh. Kalau wasiat ya. Karena itu memberikan harta warisannya kepada si penerima warisannya atau penerima harta itu. Jadi berpindah harta itu ketika si pewasiat telah meninggal dunia atau telah wafat. Itu kalau wasiat. Apakah harus sertifikat hak milik? Nggak perlu. Nggak apa-apa. Kalau di desa-desa mungkin masih banyak, bahkan saya temui itu 50-70% masyarakat lokal, masyarakat pribumi yang tidak sertifikat hak milik. Mereka masih menggunakan surat SKT atau surat perjanjian jual beli antara pihak satu dengan pihak dua yang ditandatangani atau diketahui oleh pihak kades atau kepala desa. Jadi sah-sah saja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya, Pak, kalau misalnya itu belum lunas atau belum pembayarannya masih terhutang, bagaimana? Yaitu perjanjian antara si pemberi wasiat dengan si penerima wasiat, gitu. Oke, Alisa, ada lagi? Baik. Baik, bisa dipahami, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas jawabannya. Sama-sama, Alisa. Terima kasih sudah bertanya. Oke, silakan selanjutnya Dodi Rahmadi, silakan. Baik, Pak. Tadi itu kan syarat sah untuk harus ada saksi ya, Pak, untuk surat tadi itu Iya. ditandatangani oleh 2 orang saksi, Pak. Nah, ini pertanyaan saya, untuk saksi itu boleh dari pihak keluarga atau harus orang lain, Pak? Oke. Iya, atau Bapak sendiri. Misal ya, ini misal. Pemberian wakaf, apakah saksinya boleh orang lain atau dari pihak keluarga? Sebaiknya, ini sebaiknya ya, untuk diketahui ke depannya agar tidak ada sengketa, tidak ada keributan, tidak ada cekcok di kemudian hari, seluruh keluarga harus menghadiri pada saat penandatanganan surat wakaf itu. Ya, makanya wakaf ini dokumennya harus jelas, harus lengkap, dan para saksi serta hadirin yang hadir pada hari itu sebaiknya dari pihak keluarga agar di kemudian hari ayah atau orang tua atau kakek yang memberikan harta wakaf itu sudah meninggal dunia, anak cucunya tidak memprotes, tidak mensengketakan tanah itu atau bangunan itu gitu. Makanya harus ada saksi kalau bisa diketahui oleh pihak keluarga. Semua keluarga harus tahu biar nggak ada sengketa di kemudian hari. Kan sering ya kita temui sengketa di kemudian hari perihal tentang tanah wakaf dan lain-lain. Jadi gitu ya. Sebaiknya. Tapi kalau misalnya Pak keluarganya nggak ada Pak, sudah merantau ke luar negeri misalnya atau ke luar daerah, ya nggak apa-apa orang lain, tapi paling tidak orang terdekat, tetangga misalnya atau orang-orang yang ada di sekitar wilayah tersebut. Gitu ya. Ada lagi Dodi? Bagaimana? Itu, Pak. Terima kasih, Pak, untuk jawabannya, Pak. Oke, sip. Sama-sama Dodi. Oke, bagaimana yang lain? Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan.
Mengenai apa Pak, objek wakaf kan yang salah satunya kan bukti kepemilikan. Ya. Seperti yang pertanyaan yang pertama tadi, kan harus ada SHM. Sementara kalau di kampung-kampung kan paling SKT atau surat jual beli. Beli, ya. Nanti di kemudian hari yang nazir ini ingin mendaftarkan objek tanah yang sudah diwakafkan kepada BPN untuk diterbitkan sertifikatnya, apakah dibunyikan di dokumen wakafnya itu atau tidak perlu Pak, mohon izin. Takutnya nanti selanjutnya ada permasalahan di kemudian hari kan itu. Oke, bukti kepemilikannya harus disebutkan atau tidak? Di situ kalau seandainya di bukti kepemilikannya kan surat keterangan. Ya, Di kemudian hari ada rencana dari nazirnya ingin mendaftarkan objek yang sudah diterima tersebut kepada BPN. Apakah perlu dibunyikan di dokumennya Pak? Mohon izin. Oke, sip. Pertanyaan bagus ya, pertanyaan bagus. Terima kasih, Kamal. Sorry tadi karena putus-putus suaranya ya. Jadi gini, sebaiknya apa yang dikehendaki di kemudian hari itu diperjelas dan dijelaskan serta dideskripsikan dengan sejelas-jelasnya pada dokumen pokok wakaf itu. Nah, Pak, ini kan suratnya masih sertifikat jual beli nih atau surat keterangan jual beli yang diketahui oleh Kades. Itu di kemudian hari ini penerima wakafnya mau mendaftarkan di BPN. Ya, dijelaskan saja di sana nanti untuk memudahkan pihak BPN dalam pendaftaran tanah atas tanah pokok wakaf itu. Biasanya ya, tapi biasanya pihak BPN bilang sebelum diwakafkan lebih baik daftarkan dulu baru tanahnya diwakafkan. Nanti yang mendaftarnya ya pihak nazir tadi yang menerima gitu. Paling kan minta tanda tangan karena mungkin si wakif ini kan sudah tua, sudah renta, mungkin dia malas repot, malas bolak-balik ke BPN ngurus administrasi. Jadi pihak nazir lah yang akan membantu apa saja berkas-berkas yang diperlukan di BPN dalam pendaftaran sertifikat hak milik atau SHM. Jadi gitu. Itu ya Kamal. Ada lagi Kamal? Siap Bapak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, silakan selanjutnya ada Rohmat. Silakan Rohmat. Mau izin bertanya Bapak. Iya, silakan. Terkait nazir ini. Sejauh mana peran nazir dalam mencegah konflik pengelolaan tanah wakaf Bapak? Mohon izin itu aja. Terima kasih Bapak. Oke ya. Sejauh mana? Pak tadi ulangi lagi minta tolong. Sejauh mana peran nazir untuk mencegah adanya konflik Bapak terkait pengelolaan tanah wakaf? Oke. Karena nazir punya kewajiban dalam pengelolaan tanah wakaf itu seperti yang diperjanjikan dalam surat wakaf tadi, artinya si nazir juga punya wewenang dalam penyelesaian sengketa di kemudian hari apabila memang ada pihak dari keluarga atau anak keturunan dari si wakif tadi yang mempersoalkan tentang tanah wakaf itu. Apakah pihak nazir atau pengelola itu berwenang dalam menyelesaikan sengketa itu? Jelas. Karena kemungkinan si wakif sudah meninggal dunia, jadi tidak bisa membuktikan apa yang sudah ia berikan, maka si nazirlah yang berperan dalam penyelesaian sengketa itu. Apakah si nazir bisa mempertahankan? Jelas, dengan adanya bukti surat wakaf tadi didaftarkan ya oleh PPAWW tadi, maka itu sebagai bukti yang konkret, bukti yang kuat sebagai di pengadilan apabila dipermasalahkan sampai ke pihak pengadilan. Oke. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Boleh teman-teman semua kita on cam, saya mau screenshot ya. Siapa-siapa saja yang ikut serta pada kegiatan kita hari ini agar bisa saya laporkan nanti ke pihak UT-nya. Oke ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3.
Oke, sekalian ini saya mau lihat nama-namanya ya. Namanya siapa-siapa aja ini nama lengkapnya. Ada Romat, ada Kotibul, ada Kamal, ada Aditya, Alisa, Andika, Bagus, oke. Fajar, oke. Ya ini kan saya record ya. Nanti akan saya masukkan ke YouTube, ke link YouTube. Silahkan bagi teman-teman yang mungkin tadi ketinggalan materi atau nggak tahu bagaimana contoh bukti dari dokumen wakaf itu, boleh dilihat di link YouTube yang akan saya share ke grup nanti. Saya akhiri kelas pada malam hari ini karena sudah 1 jam ya. Ini belum di-upgrade akunnya, masih akun yang biasa ya, yang reguler. Jadi saya akhiri kelas pada malam hari ini. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Itu saya bisa menentukan apakah saya
Sama harusnya sih enggak yang di sini ada ya. Jadi fokusnya emang di tutorial webinarnya. Jadi kalau misalnya nanti ada nanya mau pakai apa gitu. Terus emang fokusnya yang lebih ke tugasnya ya. Jadi konteks formatif ya sebenarnya buat latihan doang, nggak masuk ke tugas, nggak ada diskusi kan, nggak ada absen gitu. Jadi kalau misalnya nanti sudah waktunya ke web, ya kalian sebisa mungkin ikut webnya ya, gitu teman.